Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah teman-teman, setelah kita libur beberapa hari kemarin, nah sekarang kita akan memulai pembelajaran kembali, yaitu pembelajaran tematis subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran hari ini dan pertemuan hari ini diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di subtema 4 ini, di hari pertama, kita akan membahas tentang macam perubahan wujud benda dan memahami sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan mengamati bagaimana cara pembuatan garam. Nah, atau proses pembuatan garam. Di mana teman-teman, proses pembuatan garam itu adalah salah satu contoh perubahan wujud benda. Yang mana asalnya garam itu adalah dari air laut. Kemudian ada terjadinya proses penguapan, kemudian terbentuklah garam. Nah, hari ini kita akan membahasnya lebih detail. Nah, ayo membaca. Silahkan simak teks yang Ustadz bacakan. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Ya, pasti ya semua yang ada. Nah, pasti ya teman-teman, di dapur yang ada di rumah teman-teman itu pasti mempunyai garam untuk apa? Untuk membuat makanan menjadi lezat. Maka tanpa garam, maka makanan-makanan yang kita makan setiap hari akan terasa hambar. Nah, sekarang sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari membaca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Nah, bagaimana ladang garam itu? Nih, seperti ini teman-teman. Nah, kalau biasanya di sawah itu ladang-ladang seperti ini diisi oleh padi. Nah, kalau misalnya di pantai, nah atau petani garam, nah maka seperti ini, di dalamnya ada air laut. Nah, air laut itu jika menguap airnya maka akan menghasilkan garam. Nah, makanya teman-teman biasa kalau teman-teman itu ke pantai, maka rasa air laut itu asin ya teman-teman. Nah, karena air laut itu mengandung garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Nah, jadi ini tambak-tambak yang kotak-kotak ini adalah tempat dimana untuk menampung air laut. Nah, ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, jadi di daerah Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah Nusa Tenggara itu adalah penghasil garam yang baik, teman-teman. Nah, karena di sana lautnya itu tidak mempunyai banyak sungai. Kemudian bagaimana proses menghasilkan garam? Nah, yang pertama adalah petani menyiapkan petak-petak tambak. Nah, di sini petak-petak tambak, di mana yang di sampingnya ini dibuat pembatas, entah itu pembatasnya dari pasir ataupun dari tanah. Nah, jadi di tengahnya ini diberikan lubang seperti kolam, teman-teman. Nah, kemudian tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Nah, jadi teman-teman, seperti misalnya tambak ikan. Nah, di sini yang diisi adalah air laut. Nah, jadi sampai kedalaman tertentu diisi air laut. Kemudian air laut itu yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, jadi setelah air laut itu diisi, nah jadi teman-teman, setelah tambak-tambak ini diisi oleh air laut, maka didiamkan misalnya selama beberapa hari atau seharian penuh. Nah, jadi karena ada terjadinya proses penguapan, maka air-air yang ada di dalam tambak ini menguap, teman-teman, dan menyisakan
kristal-kristal garam yang terkandung di air laut tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Nah, jadi teman-teman tidak hanya sekali mengisi air lautnya itu. Jadi setiap hari harus selalu ditambahkan. Supaya apa? Supaya garam-garam yang ada di air itu atau yang ada di dalam tambak itu banyak. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari, nah lama ya teman-teman, sekitar 210 hari itu beberapa bulan itu, sekitar 7 bulan. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Nah, berarti di sini teman-teman, petani garam ini dia bertani garam atau membuat tambak garam itu pada saat musim kemarau. Nah, tidak saat musim hujan. Karena kenapa jadi harus musim kemarau? Karena untuk menjemur air laut itu supaya air-airnya itu bisa menguap dan meninggalkan kristal garamnya. Nah, jadi lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba, karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Karena apa? Yang pasti teman-teman, garamnya itu sudah tercampur air ya, tercampur air hujan. Nah, jadi maka kualitas garam itu akan menurun. Kemudian garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak langsung dijual ya pada saat ditambak ini. Jadi dikirim lagi ke pabrik yang memprosesnya. Nanti akan ditambahkan zat-zat iodium. Nah, jadi di sini ada soal. Silahkan teman-teman untuk menjawabnya ya, 1 sampai 5. Kita lanjut. Ayo mengamati. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Nah, sikap bersatu itu seperti apa teman-teman? Saling membantu ya. Misalnya dalam keluarga saling menyayangi. Nah, di situ itu adalah contoh sikap bersatu di dalam keluarga. Ada juga contoh sikap bersatu di sekolah misalnya. Nah, itu adalah saling menjaga kebersihan sekolah. Kemudian saling membantu dalam menjaga kebersihan sekolah. Kemudian juga melaksanakan piket. Nah, itu adalah sikap bersatu ya. Nah, jadi di sini ada gambar, berilah tanda centang pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, silakan teman-teman beri tanda contreng atau centang jika gambar tersebut menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Ya. Nah, ini juga nih. Silakan diberi tanda contreng. Kemudian setelah teman-teman memberi tanda contreng, silahkan teman-teman memberikan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Nah, silahkan dituliskan nomor 1 sampai 5. Nah, boleh ini nanti teman-teman minta bantu Abi atau Uminya ya. Nah, syukron anak soleh dan solihah sudah menyimak pembahasan tematis hari ini. Nah, semoga teman-teman diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga ilmunya berkah. Nah, mungkin itu saja dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.